wabarakatuh. Hai, saya Aulia Rahmah dengan NIM 4203-131027, Program Studi Pendidikan Kimia, kelas PSPK 20E, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pencemaran tanah beserta penanggulangannya. Selamat menyaksikan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis karena berhubungan dengan sektor pertanian yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia. Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari yang namanya limbah. Limbah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa pengaruh terhadap kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilangnya atau punahnya jenis-jenis tanaman, binatang, dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut, hilangnya area yang biasanya berguna untuk menjaga kelembapan udara dan tanah, hilangnya tanaman tinggi yang menjaga area tropis, dan pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global. Dengan adanya PKS, terjadi perubahan pH tanah dan unsur hara lainnya. Solusi yang dapat diberikan untuk penanggulangan limbah cair pabrik kelapa sawit adalah dengan cara yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kita dapat melakukannya dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai dampak limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit dan berbagai teknik pengolahannya. Cara penanganannya dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai cara pengolahan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai produk yang berguna. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk organik berbahan dasar limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Pupuk tersebut bermanfaat untuk menambah kesuburan tanah dan tumbuhan, menggemburkan tanah, memicu pertumbuhan tanaman dan akarnya, serta meningkatkan produksi tanaman. Kemudian, memanfaatkan limbah cair sebagai kegiatan usaha lokal. Dengan memanfaatkan pupuk organik yang berbahan dasar limbah cair minyak kelapa sawit tersebut dapat membuat usaha kerajinan berbahan limbah. Pupuk yang dihasilkan dapat dipasarkan baik dalam online shop atau pasar. Hasil yang didapat dari penjualan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, melakukan land application dapat membantu menanggulangi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah cair tersebut. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kolam fat pit yang digunakan untuk menampung cairan-cairan yang masih mengandung minyak yang berasal dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Kemudian dilakukan proses pendinginan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar minyak masuk ke dalam kolam pengasaman. Setelah dari kolam pendingin, limbah mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses prakondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobik. Pada kolam ini, limbah akan dirombak menjadi volatile fatty acid atau VFA. Limbah dari kolam pengasaman akan mengalir ke kolam anaerobik. Proses yang terjadi pada kolam anaerobik adalah proses aerobik. Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikroba heterotrof yang terbentuk floks. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba dalam kolam. Yang terakhir adalah kolam sedimentasi, di mana kolam ini berfungsi untuk memisahkan cairan dengan lumpur, yaitu menggunakan backhoe PC. Dan biasanya zat kimia yang dicampurkan dalam kolam ini adalah klorin atau tawas, aluminium, sulfur, ataupun fosfor.